Sepenggal kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Asal-usul dan keturunan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tidak dapat dipisahkan dari riwayat Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Islam Demak. Silsilah keturunannya sebagaimana diterangkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah menunjukkan bahwa leluhurnya yang tertinggi adalah kakeknya yang kedua, yaitu Brawijaya VI. Ada yang mengatakan bahwa Brawijaya VI adalah Kartawijaya atau Damar Wulan yang dari perkawinannya dengan Putri Campa lahirlah Lembu Peteng, Brawijaya ke-7. Brawijaya ke-7 mempunyai beberapa putra, diantaranya Joko Tingkir alias Kerebet. Joko Tingkir artinya pemuda dari Tingkir, sebuah desa dekat Salatiga. Sedangkan Kerebet berasal dari kata karebet yang berarti pangeran atau anak bangsawan. Kepahlawanan dan jasa Joko Tingkir terhadap Islam antara lain ialah bahwa ia telah mengislamkan Pasuruan, dan karena kealimannya dia dikawinkan dengan putri Sultan Trenggono, raja ketiga Kerajaan Islam Demak. Suasana politik pada waktu itu tidak stabil. Selain terjadi ketegangan antara Demak dan Penging, juga adanya beberapa daerah yang ingin lepas dari pusat. Selain itu terjadi pula aksi kekerasan yang dilakukan Pangeran Aryo Penangsang dari Jipang yang menewaskan Sultan Prawoto, putra Sultan Trenggono yang berhak menjadi raja. Peristiwa tersebut menyebabkan Joko Tingkir merasa berang, sehingga terjadi peperangan antara Pangeran Aryo Penangsang dengan Joko Tingkir, dan berakhir dengan terbunuhnya Pangeran Aryo. Usai peperangan tersebut, Joko Tingkir kemudian menjadi raja pertama dari Kerajaan Pajang tahun 1568. Joko Tingkir memiliki putra yang bernama Pangeran Benowo, yang juga memiliki putra bernama Pangeran Sambu. Pangeran Benowo menjadi guru torekoh di Kudus karena tidak suka urusan duniawi dan kerajaan. Sedangkan putranya yang bernama asli Muhammad dikirim ke Sambo. Ketika kembali dari Sambo, ia diberi gelar Pangeran Sambo. Putranya bernama Ahmad dan punya anak Abdul Jabar. Abdul Jabar punya anak Sicah yang kemudian menjadi seorang kiai terkemuka. Ia mempunyai 2 orang putri, yaitu Layinah dan Fatimah. Kiai Sicah sebagaimana umumnya kiai waktu itu membuka desa untuk mendharmabaktikan ilmunya kepada santri yang datang kepadanya, baik dari dalam maupun luar Jawa. Desa itu ialah Gedang, terletak kurang dari 4 km sebelah barat kota Jombang sekarang. Kiai Sicah mendirikan sebuah pondok pesantren yang termasyhur pada abad ke-19 di Jawa Timur. Dari sekian banyak santri, ada seorang santri bernama Usman dari Jepara yang mempunyai wawasan dan pandangan luas. Kiai Sicah menjadikan Usman sebagai menantu. Dengan keluasan ilmu, keahlian, dan ketekunannya, kemudian ia mendapatkan kepercayaan
untuk melanjutkan kepemimpinan pesantren Gedang. Belakangan, Utsman menjadi seorang kiai besar yang luas ilmunya. Perkawinan Kiai Utsman dengan putri Kiai Sica melahirkan beberapa putra, akan tetapi tidak pernah berumur panjang. Namun, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada tahun 1851 lahirlah seorang putri dan diberi nama Halimah atau Winnie. Winnie artinya bibit atau benih yang kelak diharapkan memberi keturunan yang banyak. Ia mempunyai beberapa orang saudara. Sudah menjadi kelaziman, pondok pesantren selalu mempunyai santri yang datang dari berbagai daerah. Dan demikian pula halnya dengan pesantren Gedang. Di antara santri pesantren Gedang itu adalah Muhammad Asy'ari yang berasal dari Demak, suatu daerah yang terkenal dengan kemajuan agama Islam di Jawa Tengah. Kerajaan Demak terkenal dengan sejarahnya yang gemilang sebagai kerajaan Islam yang tersohor di bawah pimpinan Raden Fatah. Muhammad Asy'ari dengan semangat Demaknya datang ke Jombang untuk menuntut ilmu di pondok pesantren Gedang, pimpinan Kiai Utsman. Tidak berapa lama belajar di sana, Muhammad Asy'ari ditunjuk sebagai lurah pondok karena akhlaknya baik, rajin, dan pandai bergaul. Tertariklah hati Kiai Utsman sehingga akhirnya ia ditunangkan dengan Halimah, putri Kiai sendiri. Dari perkawinan mereka lahirlah Muhammad Hasyim yang kelak di kemudian hari menjadi orang besar dan diakui pemerintah sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional, yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Lahir 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi di Gedang. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Nama lengkap beliau Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona bin Abdul Rahman Rahmat yang dikenal dengan Joko Tingkir Sultan Hadi Wijoyo bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatih bin Maulana Ishak dari Raden Ainul Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Jadi dari nasabnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan campuran dua darah atau terah. Satunya darah biru, ningrat, priai, keraton, dan satunya darah putih, kalangan tokoh agama, kiai, santri. Tanda-tanda kebesaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebenarnya sudah terlihat pada waktu beliau di dalam kandungan. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari telah menunjukkan keanehan-keanehan dan keajaiban sejak dalam kandungan. Konon di awal kandungannya, ibunya bermimpi melihat bulan purnama jatuh dari langit dan tepat menimpa perutnya. Tanda-tanda keajaiban lainnya adalah lama masa mengandungnya sang ibu, yaitu selama 14 bulan. Dalam pandangan masyarakat Jawa, kehamilan yang sangat panjang mengindikasikan kecemerlangan sang bayi di masa depan. Bisa dikatakan bahwa penggodokan keilmuannya dalam kandungan lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Umumnya hanya 9 bulan. Apalagi
Di masa 14 bulan tersebut, ibunya sering melakukan puasa dan rajin melakukan ibadah sholat malam dan berzikir kepada Tuhan. Kemudian, pada waktu ia dilahirkan, Winnie, neneknya, melihat beberapa tanda keistimewaan pada bayi yang disambutnya, yang meyakinkan dirinya bahwa anak itu kelak akan menjadi seorang pemimpin, orang besar yang terkenal di zamannya. Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasannya memang sudah tampak. Misalnya saja dalam permainan, jika ia melihat teman-temannya bermain kasar atau menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku dalam dunia anak-anak, maka tidak segan-segan ia menegur dan memperingatkan mereka. Ia menyatakan bahwa tindakan main curang itu tidak boleh, karena kalau pelaku curang suatu saat dicurangi, tentu juga tak mau. Sikapnya ini membuat beliau disegani oleh teman-temannya, sehingga teman-temannya sejak kecil sangat banyak. Mengapa? Hal tersebut terjadi karena beliau melindungi teman sepermainan yang teraniaya dan mungkin tidak memiliki keberanian untuk melawan. Hal yang lebih disukai lagi oleh teman-teman sepermainannya adalah teguran dan peringatan itu dilakukannya dengan lemah lembut, kata-kata yang manis, dan tingkah laku yang tidak menyakitkan hati. Ia menjadikan orang yang melakukan kesalahan tidak merasa tersudutkan dan sakit hati. Justru timbul kesadaran dalam dirinya sendiri untuk memperbaikinya. Perilaku yang telah tertanam sejak kecil ini tetap bertahan sampai akhir hayatnya. Hal itu menjadikan beliau layak menjadi pemimpin yang karismatik dengan keadilannya, menegakkan hukum, dan sikap anti kekerasan dalam mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Oleh karena itu, tidak heran jika sejak kecil beliau dipatuhi oleh teman-teman sepermainannya, dan di masa matangnya menjadi ulama tersohor dengan jutaan umat yang menghormatinya, bahkan sampai saat ini. Pola pengelolaan konflik yang ditangani secara lembut dengan mendamaikan kedua belah pihak ini tampaknya sudah terpatri dalam kehidupan beliau. Oleh karena itu, ketika terjadi pertentangan antara kubu Islam modernis dan tradisionalis, beliau mampu berdiri di antara kedua belah pihak untuk mendamaikannya. Padahal posisi beliau ketika itu adalah sebagai ketua penasehat NU, Islam tradisionalis. Sejak kecil sampai berusia 14 tahun, putra ketiga dari 11 bersaudara ini mendapat pendidikan langsung dari ayah dan kakeknya, Kiai Utsman. Hasratnya yang besar untuk menuntut ilmu mendorongnya belajar lebih giat dan rajin. Beliau termasuk anak yang mudah menyerap dan menghafal ilmu yang diberikan. Keistimewaan beliau dalam menyerap dan menghafal ilmu menjadikannya diberi kesempatan oleh ayahnya pada usia masih remaja 13 sampai 14 tahun untuk membantu mengajar di pesantren. Ketidakpuasan dan dahaga yang sangat terhadap ilmu membuat beliau berkeinginan untuk mencari sumber pengetahuan lain di luar pesantren ayahnya. Oleh karena itu, semenjak usia 15 tahun, ia berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain.
mulai menjadi santri di pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, sampai pesantren Trenggilis Semarang. Belum puas dengan berbagai ilmu yang dikecapnya, ia melanjutkan ke pesantren Kademangan, Bangkalan, di bawah asuhan Kiai Khalil. Namun, tidak lama berada di bawah asuhan Kiai Khalil, Hasyim pindah lagi ke pesantren Siwalan, Sidoarjo, yang diasuh oleh Kiai Yakub. Kiai Yakub dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Disinilah agaknya Hasyim merasa benar-benar menemukan sumber pengetahuan Islam yang diinginkan. Dari sekian pondok yang pernah dijelajahinya, disinilah beliau mondok cukup lama, yaitu 5 tahun. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menyerap ilmu di pesantren Siwalan. Namun rupanya Kiai Yakub kagum kepada pemuda yang cerdas dan alim itu, sehingga Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bukan saja mendapatkan ilmu karena kerajinan dan kecerdasannya dalam menuntut ilmu di pondoknya, akan tetapi juga dijadikan menantu oleh Kiai Yakub. Setelah mendapat istri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mendapatkan hadiah lain dari mertuanya berupa naik haji bersama istrinya di Mekah. Di sini pula beliau juga belajar kembali. Beliau belajar ilmu hadis pada ulama kondang Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Syekh Ahmad Khotib Minangkabau ini adalah menantu Syekh Soleh Kurdi, seorang hartawan yang mempunyai hubungan baik dengan pihak penguasa di Mekah. Syekh ini berhasil menjadi ulama dan guru besar yang terkenal di Mekah dan menjadi salah seorang imam di Masjidil Haram untuk menganut mazhab Syafi'i. Bahkan menurut Abdul Karim Hasyim, guru-gurunya bukan hanya itu, tapi juga Syekh Al-Alama Abdul Hamid Al-Darustani dan Syekh Muhammad Syu'aib. Pada tahun 1893, beliau berangkat haji untuk kedua kalinya. Kali ini bersama adiknya Anis. Sejak saat itu beliau menetap di Mekah dan belajar kembali. Kali ini guru beliau adalah Syekh Mahfud Al-Tarmasi, putra Kiai Abdullah, pimpinan pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Di kalangan kiai di Jawa, Syekh Mahfud Al-Tarmasi dikenal sebagai ulama yang sangat ahli dalam ilmu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dari Kiai Mahfud inilah beliau mendapat ijazah untuk mengajarkan hadis Sahih Al-Bukhari. Pada masa di Mekah itu pula lah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan banyak teman-temannya yang berasal dari India, Malaysia, Burma, Borneo merasa memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama sebagai bangsa yang dijajah, entah itu dijajah Inggris, Belanda, maupun Portugal. Mereka semua sering mendiskusikan dan saling mendengarkan cerita mengenai penderitaan disertai keluh kesah rakyat di negaranya masing-masing yang terhina karena dijajah dan disusahkan menjalankan ibadah ritual kepada Tuhannya. Dari sinilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengadakan pertemuan dengan teman-teman beliau, para pelajar itu, untuk mengadakan perjanjian dan tekad melakukan sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Beliau menyadari bahwa orang yang mengerti
atau orang yang berilmu tidak cukup hanya tahu dan ilmu itu dimiliki sendiri. Bagaimanapun, penjajahan adalah penindasan atas satu sama lain dan dilarang oleh ajaran agama yang diyakininya, sehingga kita harus bergerak. Oleh sebab itu, pada suatu malam di bulan Ramadan yang mulia, pelajar-pelajar yang terdiri dari berbagai kebangsaan, mulai dari Afrika, negara-negara Asia Selatan, Asia Tengah, dan negara-negara Arab berkumpul mengadakan pertemuan dan refleksi atas keilmuan mereka dalam rangka mencari bagaimana cara untuk mentransformasikan menjadi sebuah gerakan yang lebih berguna. Selain rajin belajar, di Mekah beliau juga belajar melakukan laku spiritual. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa beliau sering bertapa di Gua Hiro. Lebih jauh, di Mekah pula lah beliau mengawali diri sebagai seorang pendidik dan pengajar yang kemudian diteruskan ketika kembali ke tanah air pada tahun 1900. Beliau mulai mengajarkan ilmu yang diserapnya dari banyak guru di berbagai tempat dengan mendirikan pondok pesantren. Lokasi yang dipilih adalah Tebu Ireng yang merupakan sarang kaum abangan, atau istilah kasarnya tempat kaum hitam. Ini menunjukkan betapa beliau memilih area yang menantang, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pejuang yang gigih. Apa yang bisa kita simpulkan di sini adalah bagaimana keberhasilan ketokohan beliau memang didasari oleh karakter seorang murid yang haus akan ilmu dengan semangat tinggi serta penuh disiplin. Ini juga sebagai bukti bentuk kecintaan beliau akan petuah Rasulullah, bahwasannya menuntut ilmu itu diwajibkan sejak dari kandungan sampai liang lahat, dan belajarlah sampai ke negeri Cina. Ini membuktikan bahwa kerja keraslah yang menentukan ketokohan seseorang dalam hidupnya, meskipun dilahirkan sebagai keturunan darah putih dan darah biru. Tetapi kalau tidak haus ilmu, rajin belajar, serta mengorbankan segala pikiran dan tenaga untuk perjuangan yang diyakininya, belum tentu Kiai Haji Hashim Asy'ari bisa menjadi tokoh yang sampai hari ini kita hormati. Bersambung ke episode berikutnya.